Hanya dalam 3 bulan terakhir, ternyata Amerika telah menambah hutangnya sebanyak 1.000 triliun US dollar. Nah, ini kalau kita mungkin ngikutin di RF Channel juga, dalam 3 bulan yang lalu juga seingat saya kita sudah membahas mengenai hal ini. Dan ternyata seperti dan sesuai dengan dugaan bahwa dalam 3 bulan kemudian nggak ada cerita yang berbeda. Namun, ada beberapa update yang menarik bukan dari sudut pandang Amerikanya yang tampaknya belum ada solusi, namun ada update secara skala internasional yang mungkin perlu kita perhatikan. So, kita akan membahasnya pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Setiap hari Senin kita selalu membahas mengenai perdagangan internasional, trading, investasi, dan tentunya mungkin berhubungan dengan makroekonomi bersama saya dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar diawasi Bapepti dan di tahun 2023 mendapatkan akreditasi A+ secara akreditasi dari Bapepti yang juga pernah mendapatkan nilai tertinggi secara skor penilaian. Ini menjadi sesuatu yang kita bisa banggakan dan bisa kita percaya bahwa Forex IMF memang ingin sekali bahwa masyarakat Indonesia bisa melakukan trading dengan baik dan benar untuk trading forex, komoditi seperti emas ataupun mau indeks, misalnya adalah indeks oil, bisa membuka akun di Forex IMF atau mendownload aplikasi Quick Pro sekarang juga di Android Anda, di mana Quick Pro ini adalah aplikasi yang memungkinkan Anda mendapatkan informasi pada satu tempat dan juga melakukan transaksi dengan berbagai macam fitur yang keren. Silahkan Anda coba sekarang juga. Nah, mari kita bahas dalam 3 bulan bahaya hutang Amerika telah menambah 1.000 triliun US dollar. Jadi kalau triliun US dollar dikalikan lagi dengan 15.000, jangan lupa loh, ini triliun US dollar, nggak main-main. 1 triliun rupiah sudah sebuah angka yang besar. Karena apa? Nolnya 12. Nah, artinya kalau kita berbicara dengan dikurskan rupiah, maka masih harus dikali dengan 15.000 karena 1 US dollar adalah 15.000 rupiah. Nah, hutang Amerika pada hari ini telah menjadi 34.001 triliun pada 29 Desember sebelum kemarin tahun baru. Dan artinya per video ini dibuat dan per video ini ditonton oleh Anda, maka nilai hutang Amerika telah lebih dari 34.001 triliun. Kalau punya waktu, cari website namanya adalah National Debt yang sifatnya adalah counter clock gitu ya. Itu ada per detik. Dan artinya nanti ketika kita melihat hutang dalam suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu, akannya ada menjadi hutang per kepala yang ada di setiap negara. Menjadi suatu hal yang menyeramkan melihat bahwa ternyata setiap detik hutang dalam setiap negara di dunia ini mengalami pertambahan. Dan itu ya membuat kita jadi worry. Nah, sebenarnya apakah pada setiap hutang yang dibuat oleh negara menjadi suatu kekhawatiran? Nah, itu menjadi berbeda. Namun, di sini yang menarik adalah ada beberapa catatan penting dari hutang Amerika yang terjadi sampai 34.000 triliun lebih ini. Yang pertama, saya mau refresh dulu bahwa ternyata yang namanya hutang dengan plafon hutang itu ada batasnya. Artinya plafon adalah sebuah nilai batas maksimum yang boleh diajukan oleh setiap negara, dan itu pun berlaku di Amerika. Dan ternyata plafon hutang ini disundul berkali-kali sejak tahun 2023. Dan salah satunya tentu diakibatkan oleh pandemi. Pandemi dirasakan oleh seluruh dunia dan Amerika pasti juga mendapatkan tekanan tersebut sehingga ada namanya debt ceiling. Gitu. Nah, debt ceiling ini dihantam terus-menerus dan lagi-lagi di tahun 2024 awal ini debt ceiling ini kembali lagi disundul.
Dan ini menjadi suatu perdebatan dan sengit sekali pembicaraan ini akan kedua partai di Amerika. Dan juga membuat adanya beberapa ancaman terjadi di Amerika, misalnya adanya pemotongan anggaran. Nah, pemotongan anggaran ini bisa menyebabkan government pun ikut dipotong sehingga akhirnya operasionalnya bukan dikurangi tapi dihentikan sementara waktu. Dan pada masa-masa yang lalu hal itu sudah terjadi. Artinya, di sini kalau kita melihat secara data, sejak tahun 1981, Amerika itu selalu mengalami pertambahan hutang. Secara grafik yang warna orange, nih kita bisa lihat di sini secara grafik yang orange, maka kita bisa melihat bahwa debt dengan debt ceilingnya. Kalau debt ceilingnya jauh seperti ini, artinya kenapa menjadi jauh? Karena dinaikin. Nah, yang terjadi itu di sejak tahun 2020 ke 2023, ini ada kenaikan debt ceiling yang begitu tinggi. Karena apa? Karena hutang bisa lebih tinggi daripada debt ceilingnya. Ini ibaratnya kalau kita minjam ke bank, itu kita pakai plafon bentuknya ya, untuk kredit modal kerja. Kita punya kredit modal kerja 1 miliar, tapi kita bisa dikasih penurunan hutang dari bank, itu 1,5 miliar. Ini terjadi. Dan tentunya mungkin menjadi excuse karena pandemi. Tapi lagi-lagi di sini mengalami pola yang sama. Artinya apa? Ya, artinya hutang tidak pernah bisa diselesaikan, tapi selalu meningkat. Dan kata kuncinya adalah hutang Amerika melaju makin cepat. Kenapa? Ya karena ada efek bunga berbunga di sana. Dengan suku bunga yang tinggi, berarti Amerika sedang menjebak dirinya untuk berhutang lebih cepat lagi peningkatannya. Dan ini sudah menjadi satu menarik adalah Presiden Komite Anggaran dari Federal yang bertanggung jawab, yaitu adalah Maya McGuinness, menyebutkan angka rekor tersebut sebagai pencapaian yang benar-benar menyedihkan. Jadi karena dia sudah menjadi yang bertanggung jawab dan sudah mengeluarkan statement seperti ini, mungkin menurut saya dia juga kebingungan bagaimana menyelesaikan masalah US government debt-nya seperti itu. Nah, apa hal yang mungkin terjadi? Sebenarnya yang mungkin terjadi itu ada 3. Penghematan ala pemerintah, yaitu potong-potong anggaran, di mana potong anggaran ini ya mungkin juga bisa menyebabkan government shutdown, tapi juga bisa jadi kepada masyarakat yang tidak mampu, yang harusnya selama ini ditanggung, juga fasilitasnya berkurang, ataupun jaminan kesehatan yang dipotong. Nah, bisa juga memungut pajak yang lebih besar. Nah, pemungutan pajak yang lebih besar ini juga dialamatkan kepada pihak-pihak yang layak untuk dipungut seharusnya. Nah, yang terakhir adalah menekan perhitungan bunganya, yaitu dengan cara ya bunga diturunkan, berarti syaratnya harus inflasi yang mengecil. Kalau bunga diturunkan dengan kondisi inflasi yang masih dalam kondisi yang besar, maka itu jadi masalah. Kenapa? Karena ketika inflasi yang membesar berarti menjadi salah satu ciri bahwa peredaran uang juga masih mencukupi. Nah, sehingga dia berusaha untuk menekan dengan cara meningkatkan dari bunganya juga. Jadi, poin ini yang mungkin akan menjadi kebijakan strategis, dan di Indonesia juga kurang lebih memiliki kondisi yang sama. Kalau kita mengikuti debat presiden kemarin gitu ya, bahwa ada potong-potong anggaran karena akibat pandemi. Jadi sebenarnya resep dalam setiap negara mengatur pada saat ini mirip sebenarnya ya. Yang membedakan adalah apakah plafon hutang dalam suatu negara masih dalam skala yang wajar atau sudah menyundul ceilingnya. Nah, kalau Indonesia itu nilai plafon yang diberikan itu adalah 60% dari gross domestic product. Seperti itu. Itu mungkin kita masih berada di sekitar 30-an kalau tidak salah gitu ya. Nah, 30 atau 40% saya nggak ingat dengan tepat angkanya. Nah, memungut pajak yang lebih besar. Nah, biasanya ketika sudah ada belanja yang banyak, pasti akan ada pungutan yang lebih banyak, tujuannya untuk bisa meningkatkan pendapatan negara. Nah, pajak yang lebih besar ini juga sama di Indonesia di 2023 kemarin, 2022 ke 2023 ada beberapa adjustment untuk dasar-dasar pengenaan pajak. Nah, misalnya contohnya yang saya ingat adalah pajak progresif dari PPh pribadi. Itu tadinya tiernya lebih lebar, sekarang dibikin menjadi tiernya lebih panjang.
Nah, tier yang lebih panjang ini tujuannya untuk mengcapture pajak lebih banyak juga bagi pihak-pihak yang memang layak dikenakan pajak. Selalu harusnya seperti itu gitu ya. Ya, menekan perhitungan bunga, Indonesia sudah menahan laju kenaikan bunga ya, suku bunga acuan daripada lembaga penjamin simpanan juga sudah mulai stagnan, ditambah dengan ya sebelumnya pasti 7 days repo rate-nya juga gitu. Nah, last capture-nya apa yang ingin saya coba sampaikan di sini adalah tingkat penyerapan lapangan pekerjaan di Amerika yang katanya membaik, tapi konteksnya adalah walaupun pengumuman itu membaik, sebenarnya kan sesuatu pengumuman yang terjadi dilaporkan atas kejadian historis. Ya dong, saya ngelaporin kinerja hari ini adalah kejadian at least ya minggu lalu atau bulan lalu. Nah, data-data yang membaik ini adalah data-data yang sudah lalu. Tapi ketika kita berbicara dari kondisi-kondisi yang terkini, contohnya hari ini saya dapat gitu ya, bahwa terjadi rencana BlackRock nih, salah satu fund manager besar gitu, mengumumkan akan melanjutkan pemutusan terhadap karyawannya. Artinya ini sudah pernah terjadi di awal 2023. Di awal 2024 dia melakukan kembali. Salah satu brand saja itu Lazada, itu tiba-tiba di tahun baru, begitu habis tahun baru itu lakukan PHK massal yang lumayan bikin heboh karena tidak ada apa-apa, tiba-tiba langsung potong. Yang satu timnya 100 diubah menjadi tinggal 5 atau 6 orang. Bayangkan, berarti yang bertahan hanya 5%-nya. Nah, ini menjadi sesuatu yang agak mengkhawatirkan gitu ya. Kenapa? Karena orang yang tadinya punya pendapatan berubah menjadi tidak berpendapatan. Loh, tapi bagaimana caranya agar perusahaan bisa tetap berkinerja? Nah, itu kan pertanyaan saya. Hati-hati, ada kecerdasan buatan juga di sana. Kalau kecerdasan buatan itu digunakan menggantikan kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang sifatnya bisa digantikan, ya maka akan menjadi nyata bahwa perusahaan bisa berjalan secara going concern, tapi jumlah tenaga kerjanya direduce. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi game changer di sini, menjadi less capture dari saya juga. Jadi beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan, tadi itu yang pertama tadi. Loh, kok bisa ya pemutusan lapangan pekerjaan, pemutusan yang namanya karyawan dengan di PHK banyak, tapi juga membuat kinerja perusahaan tidak terganggu, mungkin dengan adanya teknologi yang hari ini ada. Ini jadi satu tekanan buat kita sebagai manusia, apakah benar kita bisa menjadi manusia yang tetap dipilih karena kita punya kompetensi yang bagus. Kalau ternyata kita begitu gampang digantikan dengan barang-barang yang sifatnya kecerdasan buatan, ya selesai sudah kita ini. Nah, yang kedua adalah Amerika tidak segampang masa-masa lalu untuk menggunakan kartu asnya dalam menguasai perekonomian dunia. Kita pernah mendengar yang namanya petrodolar gitu ya. Lalu kita mendengar bagaimana pemerintah Amerika pada tahun 2007 dan 2008 dengan subprime mortgage dia bisa menggunakan metode quantitative easing dan seolah-olah bisa keluar dari kesulitan perekonomian, meskipun masih perdebatan pada saat itu, ada zombie ekonomi dan lain sebagainya gitu. Tapi ya suka atau tidak, ternyata sudah ada lawan secara peta penggunaan perekonomian di dunia ini. Quote-unquote kiblatnya tidak lagi Amerika, tapi contohnya ini adalah blok ekonomi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yaitu adalah BRICS, di mana Arab Saudi yang menjadi salah satu penguasa minyak dunia juga itu merapat ke sini. Artinya kalau dulu bisa menggunakan gaya petrodolar di tahun 70-an, di sini tidak bisa. Artinya carilah solusi lain untuk bisa kembali bagaimana menggunakan kartu asnya, dan ini menjadi tidak segampang masa lalu dari Amerika itu sendiri. Lalu Amerika tidak segampang masa lalu dalam menggunakan kartu asnya ya. Contohnya adalah ada juga seperti yang mau melawan secara bukannya penguasaan ya, tapi ya dikatakan itu juga iya, karena Cina mengatakan seperti itu juga. Keteguhan Cina berdiri melawan penindasan dan hegemoni dari negara-negara barat gitu kan. Selalu ada namanya timur dan barat gitu. Nah, timur itu kan Cina sebagai salah satu tim leadernya lah boleh dibilang, di mana pernyataan Xi Jinping itu dikemukakan saat pertemuan tertutup, meminta para diplomat untuk membuat terobosan baru, meningkatkan dominasi dunia dan menjaga semangat juangnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi ancaman. Karena apa? Karena perekonomian Cina juga sudah
menjadi ancaman bagi Amerika jauh hari sebelum daripada hari ini. Makanya Donald Trump langsung sikat-sikatan kan sama kebijakan yang dibuat untuk bisa melawan dari kebijakan dari ke pertumbuhan dari negara Cina sendiri. Nah, artinya adalah 2 dan tambah 3 itu juga menjadi sesuatu yang mungkin membuat kita harus berhati-hati dengan kondisi selanjutnya. Kenapa? Karena kondisi selanjutnya mungkin akan bertambah dari sudut pandang perang. Kalau bertambah sudut pandang perang, maka yang paling aman sendiri adalah kita bisa memegang yang sifatnya lebih aman, seperti safe haven, seperti emas juga gitu ya. Dan hari ini emas mengalami koreksi juga gitu. Lalu berhati-hati juga dengan menggunakan nilai tukar. Kalau kita menggunakan trade of currency, kita mesti hati-hati bahwa kejadian-kejadian seperti ini akan membuat nilai tukar itu berfluktuasi. Jadi kalau bagi yang para pelaku trading dalam dunia trading forex, ketika kita melakukan transaksi, ya better kita tetap mengelola risiko. Jangan kita fokus kepada keuntungan tanpa kita mengelola risiko dengan baik. Lalu yang ketiga juga, dunia lain yang terdesentralisasi ini menjadi sesuatu yang memang berpotensi menjadi game changer di sini. Makanya kita tetap harus sadar bahwa adanya fluktuasi-fluktuasi yang mungkin akan mengganggu keseimbangan, sambil kita juga sembari tahu bahwa perlunya untuk membatasi risiko dalam setiap transaksi yang kita miliki, dan kita harus juga terbuka mengenai namanya rebalancing portofolio dalam investasi. Ya, jadi mungkin itu saja pada video kali ini mengenai berita terbaru, bukan berita baru, berita minggu lalu, tapi saya rasa menjadi menarik untuk kita kembali ingat bahwa ini masih berlaku karena meeting-meeting ini di Amerika masih terus berlangsung sampai dengan bulan Februari. Maka awareness bahwa hutang yang bertambah ini adalah bahaya bagi Amerika, mungkin bisa berdampak buruk bagi nilai tukarnya, dan mungkin juga untuk saham-sahamnya. Kenapa? Karena kalau US government shutdown, biasanya Wall Street-nya ambruk juga, seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di besok di live setiap hari Selasa bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Anda boleh tanya apapun. Karena apa? Karena kita ingin sekali, saya dan Forex IMF ingin agar masyarakat Indonesia ini bisa terliterasi, bisa memiliki pendidikan mengenai keuangan, investasi, dan tentunya trading dengan jauh lebih proper, dan bisa bertanya di tempat yang tepat ya. Sebisa mungkin saya berusaha untuk menjawab segala sesuatu dengan netral. Agar apa? Agar kita semua pada akhirnya sadar bahwa setiap keputusan trading dan investasi mau dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan tidak pernah menghilangkan risikonya menjadi nol. Tapi dengan kita memiliki pengetahuan yang lebih, seiring dengan waktu biasanya kita bisa mengalami pertumbuhan. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.